Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-temanku semuanya, berjumpa lagi di kanal YouTube Teman Ngerjain Soal. Di dalam video ini saya akan menemani kalian untuk mengerjakan latihan soal P3K kompetensi teknis untuk formasi perawat terampil di instansi Kejaksaan Republik Indonesia. Semoga video ini bisa membawa kebermanfaatan untuk kalian semuanya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita menuju soal yang pertama. Anda adalah perawat di UGD Rumah Sakit Adiaksa yang merawat korban KDRT. Saat memeriksa pasien, Anda menemukan kancing baju yang diduga milik pelaku tersangkut di rambut korban. Polisi yang mendampingi belum tiba di ruangan. Apakah tindakan prioritas Anda? A. Memberikan kancing tersebut kepada keluarga pasien yang menunggu di luar agar aman. B. Memasukkan kancing ke dalam kantong barang pribadi pasien untuk diserahkan saat pulang nanti. C. Mengamankan kancing sesuai prosedur barang bukti dan segera melapor pada atasan serta penyidik. D. Mendokumentasikan penemuan kancing secara detail di rekam medis lalu membiarkannya di meja periksa hingga polisi datang untuk mengambilnya sendiri. Atau E. Membersihkan kancing tersebut dari rambut dan kotoran sebelum menyimpannya di tempat yang steril. Nah, untuk pertanyaan nomor 1 ini teman-teman, jawaban yang tepat adalah opsi yang D ya teman-teman. Kenapa? Sebagai perawat di Rumah Sakit Justisia, Anda memiliki tanggung jawab untuk menjaga integritas barang bukti potensial. Tindakan ini menunjukkan pemahaman tentang prinsip chain of custody atau rantai penguasaan barang bukti. Nah, mengamankan barang bukti dengan cara yang benar seperti melabelinya secara akurat dan menyerahkannya melalui jalur resmi memastikan bahwa barang bukti tersebut dapat diterima secara hukum di pengadilan. Nah, pilihan ini bisa lebih paling tepat gitu ya daripada yang lain, karena pilihan yang lain itu dapat merusak atau menghilangkan nilai yuridis dari barang bukti tersebut gitu ya. Oke teman-teman, kita lanjut ke pertanyaan nomor 2. Seorang pasien tahanan yang kompeten secara mental menolak prosedur transfusi darah karena keyakinan pribadinya. Meskipun dokter telah menjelaskan risikonya, pihak kejaksaan meminta tim medis untuk tetap melakukannya demi kelancaran proses hukum. Sebagai perawat penanggung jawab, sikap Anda yang paling tepat adalah melakukan pendekatan persuasif terus-menerus hingga pasien setuju, karena keselamatan nyawa adalah prioritas utama perawat di atas segalanya. B. Menghormati hak otonomi pasien untuk menolak tindakan dan mendokumentasikan informed refusal secara lengkap. C. Menjelaskan kepada pasien bahwa statusnya sebagai tahanan menghilangkan haknya untuk menolak tindakan medis yang krusial. D. Meminta instruksi tertulis dari pihak kejaksaan sebelum melakukan tindakan apapun terhadap pasien. Atau E. Melaporkan pasien kepada petugas yang berjaga sebagai tindakan pembangkangan. Nah, untuk pertanyaan nomor 2 ini jawaban yang tepat adalah opsi yang B ya teman-teman. Nah, kenapa? Karena Undang-Undang Keperawatan dan prinsip etika profesi secara jelas melindungi hak klien atau pasien untuk memberi persetujuan atau penolakan terhadap tindakan keperawatan atau medis yang akan diterimanya. Hak otonomi ini berlaku untuk semua pasien yang kompeten, termasuk tahanan. Tugas perawat adalah menjadi advokat bagi hak pasien tersebut dan memastikan penolakan yang terinformasi atau informed refusal didokumentasikan dengan baik gitu ya. Nah teman-teman, itu tadi adalah pembahasan untuk pertanyaan nomor 2. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Anda sedang merawat tersangka kasus korupsi yang menarik perhatian media. Saat di kantin rumah sakit, seorang wartawan mengenali seragam Anda dan menawarkan imbalan untuk konfirmasi mengenai riwayat penyakit jantung pasien. Apa respon Anda yang paling profesional? A. Menjawab no comment dan segera pergi untuk menghindari percakapan lebih lanjut. B. Memberikan informasi umum bahwa kondisi semua pasien di Rumah Sakit Adiaksa selalu dijaga dengan baik. C. Menegur wartawan tersebut dengan keras karena telah mencoba menyuap tenaga kesehatan.
D. Mengalihkan pembicaraan ke topik lain sambil tetap waspada terhadap upaya pencarian informasi. Atau E. Menolak dengan tegas dan segera melaporkan insiden percobaan suap tersebut kepada atasan dan keamanan. Nah, untuk pertanyaan nomor 3 ini jawaban yang paling tepat adalah yang E ya teman-teman, yakni menolak gitu ya. Jadi prinsip menjaga kerahasiaan kondisi kesehatan klien adalah kewajiban mutlak bagi seorang perawat. Dalam situasi ini, respon yang paling tepat bukan hanya menolak, tetapi juga melaporkan insiden tersebut. Ini adalah bentuk perlindungan terhadap hak privasi klien, menjaga integritas, profesi, dan mencegah terulangnya upaya pelanggaran etika serupa. Standar profesional mengharuskan perawat untuk melakukan itu, ya. Oke, teman-teman, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Anda sedang mendokumentasikan luka memar pada punggung anak yang diduga korban penganiayaan. Catatan ini berpotensi menjadi bukti di pengadilan. Manakah cara penulisan yang paling akurat dan legal? A. Pasien datang dengan kondisi mengenaskan yang mengindikasikan telah terjadi kekerasan. Ditemukan banyak luka memar untuk laporan visum. B. Ditemukan memar multiple di regio punggung. Pasien mengaku dipukul ayahnya sehingga temuan ini harus dilaporkan ke dokter dan polisi. C. Observasi. Terdapat 8 luka memar keunguan di punggung, diameter 2 hingga 4 cm. Pasien mengiris saat disentuh. Pasien menyatakan dipukul ayah pakai ikat pinggang. D. Luka-luka di punggung pasien cocok dengan deskripsi penganiayaan. Perlu segera dibuatkan visum et repertum oleh dokter forensik. Atau E. Terdapat tanda-tanda kekerasan fisik pada pasien. Sudah diberikan terapi simptomatik berupa salep anti nyeri pada area yang memar. Nah, untuk pertanyaan nomor 4 ini jawaban yang paling tepat ya teman-teman ya, yaitu yang C gitu ya. Nah, kenapa? Jadi, dokumentasi keperawatan terutama untuk kasus justisia harus berpegang pada prinsip akurat, objektif, dan faktual. Opsi C adalah yang terbaik karena secara jelas memisahkan antara data objektif, yakni temuan fisik yang bisa diukur dan diamati perawat, dengan data subjektif ya, atau pernyataan langsung dari pasien yang ditulis dalam tanda kutip. Nah, pilihan lain ini mengandung opini, kesimpulan, atau informasi yang tidak lengkap yang dapat melemahkan nilai dokumentasi sebagai bukti hukum. Oke, itu tadi adalah soal nomor 4. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 5. Seorang penyidik kepolisian ingin mewawancarai pasien Anda yang baru saja menjalani operasi dan masih terpengaruh anestesi. Apa tindakan kolaboratif yang paling tepat? A. Menjadi advokat pasien dengan menunda wawancara dan menawarkan koordinasi penjadwalan ulang. B. Meminta pasien untuk mencoba menjawab pertanyaan semampunya agar proses hukum cepat berjalan. C. Menolak permintaan penyidik secara tegas demi hak privasi pasien tanpa memberikan solusi. D. Membiarkan penyidik dan pasien berinteraksi langsung karena itu di luar wewenang perawat. Atau E. Segera menghubungi pengacara pasien untuk mendampingi proses wawancara meskipun pasien belum sadar penuh. Nah, untuk pertanyaan nomor 5 ini jawaban yang paling tepat adalah jadi jawaban yang paling tepat adalah yang A ya teman-teman ya. Nah, kenapa yang A? Jadi peran perawat mencakup fungsi kolaborasi dengan tim kesehatan lain dan pihak terkait serta menjadi advokat bagi klien. Dalam kasus ini, perawat harus memprioritaskan keselamatan dan kondisi medis pasien. Memfasilitasi wawancara saat pasien belum kompeten secara medis akan membahayakan
pasien dan menghasilkan keterangan yang tidak valid. Tindakan yang benar adalah melindungi pasien atau advokasi gitu ya, sambil tetap bersikap kooperatif dengan menawarkan solusi, yakni kolaborasi penjadwalan. Nah, itu tadi adalah pembahasan untuk pertanyaan nomor 5, teman-teman. Seperti di video-video sebelumnya, ketika kita sudah berada di pertanyaan terakhir, maka akan saya berikan satu pertanyaan mandiri yang bisa teman-teman coba untuk selesaikan secara mandiri, temukan jawabannya, dan jika teman-teman berkenan silakan tuliskan jawaban teman-teman di kolom komentar ya, sehingga nanti bisa menjadi bahan diskusi dengan teman-teman yang lainnya juga gitu. Oke teman-teman, sekali lagi saya ucapkan terima kasih gitu ya sudah menonton video ini hingga akhir. Semoga kalian mendapatkan kebermanfaatan dari video ini, dan saya doakan kalian semua yang menonton video ini mendapatkan nilai yang sebaik-baiknya gitu ya. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.